Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau protes ya sama bro sama ya, termasuk pemirsa barangkali, yang kalau olinya sudah hitam tetap aja diteruskan olinya ya. Ada juga yang memakai oli itu sampai 6.000 km, entah dengan tujuan apa. Mentang-mentang pakai mesran SA40 campur minyak goreng, mentang-mentang pakai mesran B40 campur minyak goreng, pakai Fastron 15W50 pakai minyak goreng, dipakai 6.000 km, dipakai 4.000 km, 2.000 km, yang ketika 2.000 km itu di drain olinya sudah hitam. Enggak ya, enggak, harusnya enggak boleh gitu. Menggunakan oli sampai 2.000 km, 4.000 km, 6.000 km itu merupakan efek samping ya, harusnya ya. Kita itu jangan target, jangan ditarget, oh 2.000 km, oh 4.000 km, oh 6.000 km, oh olinya ini sekian ribu kilometer. Pakai oli apapun ya, penulis rekomendasikan untuk ganti oli kalau suara mesin sudah asak-asak, kalau performa mesin sudah turun, kalau oli itu sudah hitam. Jadi kalau oli sudah hitam jangan diteruskan, apalagi bisa cek warna oli sendiri. Suara asak aja yang penulis maksud itu ya, suara asak-asak seperti kalau kita mengamplas logam, asak-asak kayak gitu yang dimaksud. Kalau kasar itu macam-macam. Takutnya nanti suara kelidikan keras dipakai sebagai acuan. Padahal ya contoh ya motor penulis ini wes kadung ciri mulai sok awal kelidikan. Jadi walau sekarang suaranya sudah kelidikan pun ya penulis biarkan, terus karena memang wes ciri ya kemana. Oli terlalu encer jadi kelidikan. Tapi ya selama pengalaman penulis, kelidikan itu bukan ciri bakal jadi aus. Yang ciri sudah yang ciri bikin aus itu ya kalau suara asak-asak diabaikan. Walau olinya masih terkesan licin, RPM mesin nggak cepat turun. Kalau sudah asak-asak itu wes mulai menggerus komponen. Yang begitu itu yang bisa bikin komponen aus. Nah itu yang harus dihindari. Terus performa mesin turun, salah satu ciri ketika oli itu sudah tidak bagus adalah sudah tidak mampu melicinkan mesin. Kalau tidak mampu melicinkan mesin, yang biasa terjadi adalah performa turun. Nah performa turun ini memang kadang sulit ya dicermati, karena terjadinya bisa perlahan, nggak sekaligus. Jadi orang nggak peka terhadap hal itu. Tapi kalau yang biasa mengamati 0-100, mengamati top speed, mengamati konsumsi bahan bakar, mungkin akan merasakan. Biasanya juga akan dirasakan ketika drain. Ketika oli di drain terus diganti, terus ternyata oh performa jadi enak lagi. Nah itu cirinya olinya, performanya ciri olinya sudah bikin performa turun. Untuk soal warna oli, yang jelas kita itu harus menggunakan acuan ya yang mudah diukur ya. Dan kalau untuk yang mudah diukur ini ya kita nggak bisa lihat langsung warna olinya, karena ya kadang karena pencahayaan
oli jadi kelihatan hitam, padahal ya belum hitam. Oh, jadinya malah, oh ini hitamnya masih bagus, hitamnya nggak bagus gitu ya, jadi nggak begitu jelas ya. Untuk bisa lebih jelas kita harus pakai kertas tisu lah. Jadi mesin dinyalakan dulu. Jadi ambil contoh olinya itu setelah mesin keadaan panas ya, ataupun kalau nggak panas ya sempat dinyalakan lah, nyalakan 5 menit gitulah minim. Nah setelah mesin dinyalakan itu kita ambil olinya dari dipstick, baik itu mobil atau motor sama aja, terus kita teteskan di kertas tisu. Jadi satu kertas tisu kalau bisa 1 tetes, kalau kadang sulit, tapi ya coba 1 kertas 1 tetes. Terus biarkan itu kertasnya sampai mengering antara 3-4 jam ya. Kalau berlebihan sebenarnya nggak bagus juga, jadi sulit lihatnya. Jadi 3-4 jam aja lah. Setelah 3 atau 4 jam itu baru kita cek warnanya. Bila warnanya itu coklat gelap, nah itu sudah waktunya ganti oli. Coklat muda atau kuning itu belum waktunya ganti oli. Warna hijau, warna biru belum waktunya ganti oli. Kecuali kalau di pinggir-pinggirannya ada batasan warna ya yang jelas. Nah itu yang perlu diberasakan mesinnya ya, karena itu biasanya ciri masalah. Kalau misal pembatasnya antara oli dan bukan oli itu blur ya, jadi olinya sangat menyebar, nah itu ciri fuel dilution ya. Itu kondisi mesin juga, bukan penentuan olinya perlu diganti. Jadi untuk oli perlu diganti pakai warna aja. Kalau sudah coklat gelap waktunya diganti. Mungkin ada yang protes ya, loh mas, kan selama ini mas kalau ganti oli pakai acuan RPM mesin cepat turun, kenapa kok kita nggak boleh? Ya karena kalau pakai acuan RPM mesin cepat turun, nah itu terbukti menyebabkan aus. Jadi penulis sekarang pakai SADO XGR, SADO Revitalization for Motorcycle, itu adalah karena mesinnya sudah lotok-lotok, sudah kelidikan, sudah nambah suara yang sebelumnya nggak terjadi. Jadi terjadinya baru di akhir-akhir ini ketika memaksakan oli dipakai, nunggu nunggu RPM mesin cepat turun. Hasilnya adalah aus, hasilnya adalah kelotokan. Jadi ada klidik-klidik saat idling ya. Jadi ya nggak direkomendasikan. Penulis sendiri ya sudah cukup sering ngomong kalau pakai acuan RPM mesin cepat turun itu wis wis bisa indikasi parah terjadinya aus, karena asak-asak sendiri merupakan tanda tidak adanya pelicinan antara kedua permukaan logam yang saling bergesekan. Sampai muncul asak-asak itu artinya wis terjadi kan, kayak amplas, logam ketemu logam bergesekan. Kalau ada aditif diantaranya nggak akan bunyi asak-asak. Buktinya apa? Buktinya coba deh pakai aditif terutama yang bersangkutan dengan extreme pressure, tekanan tinggi. Coba pakai geber, gitu ya, RPM sangat tinggi sekali, gaspol gitu ya. Kalau aditifnya manjur, halus pasti. Cuma kalau memang olinya sudah terlalu encer, itu cuma berlaku sementara, misal 5 km, 10 km, 20 km gitu ya. Tapi ya ketika kita pertama nambahkan aditif, asak-asak jadi berkurang.
Nah, asak-asak berkurang itu tanda bahwa aditifnya bekerja. Ketika aditif sudah habis, sudah nggak ada lagi yang bisa melindungi mesin, asak-asak akan muncul. Jadi jangan pakai RPM mesin cepat turun, jangan niru caranya penulis kalau nguji oli, tapi cukup dari asak-asak aja ya. Dari asak-asak itu wis langsung ganti oli. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu ganti oli pakai acuan kilometer atau warna oli hitam pun dianggap masih bagus ya, karena penulis sendiri nggak pernah nyebut oli hitam itu masih bagus. Kalau hitam ganti oli sana ya, karena ya akan ada resiko lumpur kerak. Ya memang sih dari sisi halusnya suara mesin mungkin masih halus, bisa terjadi. Volume oli mungkin ya masih banyak, tapi ya jangan kaget kalau nanti mesin jadi kuning semua, coklat semua, hitam semua. Jangan kaget, karena itu ya lumpur hasil oksidasi. Oli hitam diteruskan dipakai, ya itu resikonya. Jadi ya walau seperti misalnya kasus sepeda motor penulis Beat, suara mesin masih tetap halus ya. Jadi di motor Honda Beat itu suara mesin masih tetap halus. Penulis tetap paksa ganti oli ya, karena nggak pingin muncul kerak ya, nggak pingin muncul lumpur. Yang kasusnya mobil juga gitu, terus kadung telat ya, terus kadung telat. Dan apa yang terjadi ketika penulis ganti oli berikutnya di semesteran lagi, langsung deh oli ini gelap. Jadi oli berikutnya jadi coklat juga, hitam juga, jadi cepet hitam. Karena apa? Ya karena sisa lumpur sebelumnya itu jadi keangkat. Jadinya umur pemakaian oli berikutnya itu jadi lebih pendek. Sama saja jadinya. Percuma kita perpanjang, karena begitu diperpanjang, yang oli berikutnya umurnya makin pendek. Kalau oli berikutnya itu kemampuan pelarutannya buruk, malah lebih parah lagi. Lumpurnya nggak keangkat. Nanti terus nyalakan, wah ini pakai oli mesran, sudah pakai minyak goreng kok masih berlumpur. Mau nggak berlumpur bagaimana? Langsung makainya sampai hitam. Masih 100% minyak goreng pun dipakai sampai hitam ya tetap ada lumpur, tetap ada kerak. Jadi ya kalau pingin aman, ya jangan dipakai sampai hitam, jangan dipakai sampai asak-asak gitu ya. Acuannya seperti itu. Ya wes lah, itu saja ya. Jadi ya kalau sudah hitam ya ganti olinya, kalau sudah asak-asak ya ganti olinya. Oli sudah berkurang ya, kalau itu embuh ya, tapi biasanya oli berkurang itu sudah hitam juga. Jadi ya ganti aja sekalian. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.